Monopolistik adalah sebuah pasar di mana para produsen saling berkompetisi dengan produsen lain yang memiliki produk yang hampir sama namun tidak serupa dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Ciri pasar persaingan monopolistik: 1. Memiliki jumlah produsen yang cukup banyak. 2. Terjadinya diferensiasi produk. Diferensiasi produk terjadi ketika para produsen menghasilkan produk yang hampir sama namun tidak serupa. Contohnya seperti sepatu olahraga Nike, Adidas, Puma, New Balance, dan lain-lain. Dalam diferensiasi produk, ketika harga barang naik, permintaan sebuah barang akan turun karena konsumen akan mudah mencari substansi produknya ke brand-brand lain. 3. Produsen akan bersaing dari segi harga, kualitas, dan juga produk pemasaran produksinya. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki produknya dan meningkatkan kualitas dari produk itu, baik dari segi harga, kualitas barang, dan juga sistem pemasaran produknya. Oke, jadi teman-teman sudah mendengarkan sebelumnya penjelasan tentang ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang alasan mengapa pasar persaingan monopolistik itu sendiri terbangun. Yang pertama adalah banyaknya produsen yang menjual produk yang sejenis. Jadi, pasar persaingan monopolistik itu sendiri tercipta karena banyaknya produsen yang menjual produk yang sejenis, tetapi tidak identik. Setiap perusahaan berusaha untuk menonjolkan ciri khas produknya masing-masing. Misalnya, rasa, kemasan, atau juga kualitas dari produk masing-masing tersebut. Nah, hal itu tadilah yang membuat diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu sendiri bukan soal tentang perbedaan jenis dari produk, melainkan jenisnya sama tetapi kualitas, rasa, dan desainnya yang berbeda dari setiap produk tersebut. Contohnya adalah perusahaan air kemasan, di mana mereka memiliki ciri khas dari produknya masing-masing. Yang kedua adalah pasar persaingan non-harga. Dalam pasar ini, persaingan tidak hanya melalui harga, melainkan melalui strategi non-harga. Di sini, produsen berusaha untuk menarik konsumen dengan menciptakan kemasan yang menarik dan cita rasa yang unik. Yang ketiga adalah regulasi pemerintah yang mendukung. Adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah yang mendukung usaha kecil dan menengah menyebabkan jumlah produsen meningkat dan variasi produk semakin beragam. Dalam pasar persaingan sempurna, penentuan harga sangat bergantung pada permintaan dan penawaran pasar. Perusahaan individu tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga, sehingga mereka harus mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pasar. Ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, titik tersebut menunjukkan kuantitas produksi yang optimal, yaitu di mana perusahaan telah mencapai tingkat keuntungan yang maksimum. Dalam jangka pendek, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, perusahaan dapat memperoleh laba ekonomi positif. Yang kedua, harga ditentukan pada titik marginal revenue dan marginal cost. Yang ketiga, harga jual berada di atas biaya rata-rata. Dan yang terakhir, perusahaan menetapkan harga sesuai pasar. Pada jangka panjang, mempunyai 4 kemungkinan kondisi juga. Yang pertama, laba ekonomi cenderung menuju nol. Yang kedua, perusahaan tetap menggunakan aturan marginal revenue dan marginal cost. Yang ketiga, harga sama dengan biaya rata-rata. Dan yang terakhir, kapasitas produksi tidak optimal atau excess capacity. Apa saja sih yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan harganya? Nah, yang pertama itu ada elastisitas permintaan, berikutnya ada biaya produksi,
harga pesaing, positioning produk, dan yang terakhir biaya promosi dan periklanan. Apa peran promosi dan iklan? Yang pertama ada membedakan produk dari pesaing. Yang kedua ada meningkatkan permintaan dan pangsa pasar. Yang ketiga ada membangun citra dan loyalitas merek. Yang keempat mengurangi sensitivitas harga. Dan yang terakhir menarik konsumen baru. Apa saja sih kekurangan dari iklan dan promosi ini? Nah, yang pertama itu ada menambah biaya produksi. Iklan dan promosi ini membutuhkan biaya yang sangat cukup lumayan banyak, sehingga menambah total biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada bisa menyesatkan jika berlebihan. Promosi yang terlalu berlebihan itu dapat menipu konsumen dan merusak citra merek dari perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pasar persaingan monopolistik, di mana kurva pasar persaingan monopolistik ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kurva permintaan. Kurva ini menunjukkan hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta. Bentuknya adalah miring ke bawah, artinya semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ciri khususnya adalah tidak sejajar dengan garis horizontal karena adanya diferensiasi produk. Rumus umumnya adalah P sama dengan A dikurang BQ. Yang kedua adalah kurva penerimaan marginal. Kurva ini menunjukkan tambahan penerimaan jika perusahaan membuat 1 unit tambahan barang. Bentuknya miring ke bawah lebih curam dari kurva permintaan. Posisinya selalu berada di bawah kurva permintaan karena harga harus rendah untuk menjual lebih banyak. Rumusnya adalah MR sama dengan A dikurang 2BQ. Yang ketiga adalah kurva biaya rata-rata. Kurva ini menunjukkan biaya rata-rata per unit barang. Bentuknya adalah U terbalik yang menggambarkan efisiensi produk, di mana saat produk sedikit biaya akan naik. Saat optimal biaya minimum lalu naik lagi karena penurunan produktivitasnya. Rumusnya adalah AC sama dengan TC per Q, dengan TC sama dengan FC per VC. Yang keempat adalah kurva biaya marginal. Kurva ini menunjukkan tambahan biaya yang dikeluarkan jika memproduksi 1 unit tambahan. Bentuknya adalah U, posisinya memotong titik kurva AC di titik terendahnya. Titik perpotongannya adalah MR sama dengan MC, yang menentukan jumlah produksi optimal dan harga. Rumusnya adalah delta TC per delta Q. Nah, adapun kelebihan dari pasar persaingan monopolistik, yang pertama adalah banyak pilihan produk. Karena di pasar persaingan monopolistik, produsen banyak menjual produk dengan berbagai merek, berbagai rasa, maka di pasar ini konsumen bebas untuk memilih produk yang mereka inginkan. Nah, yang kedua adalah mendorong inovasi. Karena banyaknya pesaing dalam pasar persaingan monopolistik, maka produsen berusaha untuk membuat produk yang lebih menarik atau berbeda dari yang lain. Hal inilah yang mendorong perkembangan inovasi. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan. Produsen bersaing bukan hanya melalui produknya saja, melainkan juga melalui pelayanannya. Produsen akan berusaha meningkatkan pelayanannya agar konsumen tetap setia untuk membeli di produsen tersebut. Yang keempat adalah fleksibilitas harga. Setiap produsen dapat dengan bebas untuk menentukan harga produknya masing-masing sesuai dengan kualitas dan keunikan produk mereka, tidak harus sama dengan pesaing lain. Yang kelima adalah hambatan masuk relatif rendah. Untuk memulai persaingan di pasar ini tidak terlalu sulit. Siapapun bisa masuk asal memiliki ide atau produk yang menarik bagi konsumen. Kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah persaingan tidak sehat. Terjadi ketika pelaku usaha menggunakan cara curang seperti meniru produk atau menjatuhkan pesaing demi menarik konsumen. Yang kedua, usaha kecil rentan tersingkir. Usaha kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar yang punya modal dan promosi yang lebih kuat. Yang ketiga, biaya promosi tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan banyak uang untuk iklan agar produknya dikenal.
Yang keempat adalah potensi inefisiensi. Karena fokus pada promosi dan variasi produk, perusahaan bisa kehilangan efisiensi dalam produksi dan biaya operasional. Nah, supaya teman-teman makin paham bagaimana cara kerja pasar monopolistik di kehidupan nyata, saya akan menjelaskan satu studi kasus yang kami ambil dari jurnal berjudul Model Persaingan Pasar Monopolistik dalam Penentuan Harga Obat Sesuai Hukum Ekonomi Syariah pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19, pasar apotek menunjukkan ciri pasar monopolistik, yaitu banyaknya penjual yang menjual produk yang sama, namun dibedakan melalui pelayanan, ketersediaan produk, dan juga kepuasan konsumen. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan harga obat di antara apotek-apotek tersebut. Nah, dalam perspektif ekonomi syariah, penentuan harga harus dilakukan secara adil dan juga tidak berlebihan. Untuk menghindari adanya praktik gaban fahishi, yaitu kenaikan harga yang menyebabkan kerugian dan juga ikhtiar, yaitu penimbunan barang. Oleh karena itu, penting bagi apotek untuk menjaga keterjangkauan harga dan juga pemerintah untuk meningkatkan pengawasan serta konsumen yang membeli barang sesuai kebutuhan agar terciptanya keseimbangan dan juga kemaslahatan bagi bersama. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak produsen yang menjual produk yang sejenis tetapi berbeda dalam segi merek, kualitas, dan pelayanan. Dalam pasar ini, setiap penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dari produk mereka masing-masing karena setiap produk itu memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya. Persaingan pasar monopolistik itu sendiri tidak hanya melalui harga, melainkan melalui promosi, inovasi, dan peningkatan kualitas. Pasar persaingan monopolistik ini sendiri sangat penting karena memberikan masyarakat lebih banyak produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.